Fams, kalau main-main ke Jawa Tengah, pasti nggak asing deh dengan tempat wisata air terkenal yang berada di daerah Kabupaten Klaten, yaitu berbagai macam umbul, dari umbul ponggok yang tenar banget, umbul manten, umbul pelem, dan umbul sigedang. Umbul dalam bahasa Jawa yang berarti mata air. Saking banyaknya mata air, kampung air ini dijuluki dengan daerah 1001 umbul. Kampung ini terus bersinar menjadi daya tarik wisatawan. Meski warna utamanya air, tapi tiap umbul pun ini memiliki daya tariknya masing-masing, fams. Padahal dulu umbul-umbul ini digunakan untuk kepentingan sehari-hari masyarakat. Kalau dikelola dengan baik, bilangan umbul yang disebut tadi ternyata bisa membawa berkah, sekaligus membuat masyarakat di sekitarnya sejahtera. Beneran deh, fams. Seperti umbul ponggok. Siapa sih yang nggak tahu dengan umbul ponggok ini kan, fams? Itu loh, destinasi wisata di Klaten, Jawa Tengah yang terkenal dengan foto underwater. Wah. Ya, keunikan dari foto underwater yang seperti mengendarai motor ataupun bermain ayunan di dalam air. Properti-properti memang sengaja digunakan sebagai daya tariknya. Ada juga nih, Sea Walker, yang membuat kita bisa melihat kehidupan dalam air yang banyak akan ikan-ikan lucu di umbul ponggok ini, fams. Dengan bernafas tenang di dalam air. Mantul kan, fams? Kebayang gak tuh, fams? Perputaran uang dari sewaan berbagai properti berfoto. Belum lagi dari jualan makanan dan juga wahana lain di dalamnya. Lalu, umbul sigedang atau umbul kapilaler yang dikenal juga dengan mata air mineral 1000 galon. Karena lokasinya yang berdampingan dengan sumber mata air dalam kemasan yang terkenal di Indonesia. Umbul ini sebenarnya merupakan dua umbul yang terpisah, fams, namun berdekatan. Yang membedakan dari kedua umbul ini adalah kedalaman airnya, fams. Umbul sigedang ini dia cenderung memiliki kedalaman yang lebih rendah, fams. Makanya, lebih banyak anak-anak yang bermain di area umbul sigedang. Sedangkan umbul kapilaler memiliki kedalaman yang lebih dalam. Ya, kurang lebih 1,5 meter aja kok, fams. Makanya, lebih banyak orang dewasa berenang di mata air umbul kapilaler. Tapi kalau anak-anak mau berenang di umbul kapilaler juga boleh kok, fams. Bisa menggunakan ban yang disewakan di lokasi ini. Tapi ingat ya, harus tetap didampingi oleh orang dewasa. Walau bagaimanapun, keselamatan adalah hal yang utama. Keunikan dari umbul di sini adalah kamu bisa bersantai ria di hammock yang menggantung di bawah pohon tua umbul ini. Jangan lupa juga ya untuk berfoto ria, fams. Kapan lagi kan hammock dengan latar belakang foto yang menawan serta mata air yang jernih? Dan ada juga nih yang baru nih, fams. Di kampung air ponggok ini bisa menjadi pilihan destinasi wisata jika berkunjung ke Klaten, Jawa Tengah, yaitu Soko Alas. Konsep Soko Alas ini menampilkan destinasi wisata dengan suasana baru di kampung air ponggok, fams, yaitu dengan arsitektur yang bikin tercengang dengan bahan limbah seperti akar kayu jati. Kalau untuk wahana, selain kolam renang, bisa juga nih bermain kano yang belum ada di umbul-umbul sekitaran kampung air sini, fams. Suasananya ala-ala Bali gitu, fams. Ajib kan? Banyak kan destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi di kampung ponggok ini? Gimana? Udah kebayang belum? Bagaimana destinasi wisata umbul ini bisa menarik banyak wisatawan dan juga perputaran uangnya sangat besar. Bahkan nih, fams, dari pendapatan tiap umbul dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat desa ponggok. Betul kan, Pak Sekdas? Untuk pemberdayaan masyarakat, dari dana BUMDes membiayai satu rumah satu sarjana. Premi BPJS Warga juga dibiayai dari desa. Juga bisa untuk merehab rumah tidak layak huni. Bagi masyarakat yang lansia, yatim piatu, jompo yang kami anggap prasejahtera, ini juga kami berikan sekedar uang lauk pauk yang besarannya 300.000 per bulan. Itu salah satu yang langsung menyasar di masyarakat. Wih, keren banget ya, fams. Dari desa untuk desa juga. Gak heran deh kalau bisa dibilang kemajuan dari kampung air ini juga cepat. Mungkin ini dikarenakan kesadaran masyarakatnya akan sekitar yang keren banget. Salut deh, fams. Semoga ini bisa menginspirasi desa dan tempat-tempat lain agar bisa mengelola potensi di daerahnya agar lebih maju dan sejahtera. Wits,
baca judulnya jangan pakai pikiran negatif ya. Sinyonya ini memang cantik, tapi maksudnya adalah ikan-ikan ini. Warnanya memang kuning cantik kan, Fems? Karena tampilan yang cantik, maka disebut juga dengan sinyonya. Liburan melihat si cantik ini gak bakal rugi deh. Yaudah, kita apelin aja langsung, biar makin kenal. Harga jualnya terbilang fantastis, bisa mencapai jutaan rupiah per ekor. Ikan mas dari Citorek ini lebih cocok dijadikan sebagai ikan hias. Gak heran kan, kalau sebagian warga Citorek menggantungkan hidupnya dengan membudidayakan ikan mas. Kesepuan adat Desa Citorek berada di Kabupaten Lebak, Banten. Jarak tempuhnya sekitar 4-5 jam dari kota Rangkas Bitung dengan kendaraan bermotor. Budidaya ikan mas sinyonya dilakukan pula di kawasan sungai. Ikan mas dibesarkan di dalam rangkeng yang terbuat dari kayu atau bambu. Rangkeng mirip kolam ikan kecil yang berada di aliran sungai. Ya, setipe lah dengan keramba. Budidaya ikan di dalam rangkeng ini sangat cocok di Citorek. Malum aja Fems, arus air sungainya lumayan deras, namun jernih. Pakan alam ikan tersedia berlimpah. Gak heran Fems, kalau ikan mas dari Citorek pertumbuhannya cepat. Per ekornya aja nih bisa sekitar 4-6 kg. Meski dibuat dari kayu, rangkeng bisa tahan sampai 6 tahun loh. Duh, jadi penasaran sama ikan sinyonya. Harus hati-hati nih tangkap ikan ini, Fems. Ini kira-kira seberapa kilo ya Kang? 3,5 kilo itu. Segini 3,5 kilo. Katanya kalau misalkan paling besar dulu ada yang sampai Yang 10 kilo. 10 sampai 15 kilo. Tapi sayangnya kemarin habis kena banjir bandang, jadi banyak yang mati, terus banyak yang hilang juga ya. Wait, jangan terlalu lama angkat ikan dari air. Bisa-bisa ikan jadi stres dan gampang mati. Lepaskan secara perlahan. Sekarang waktunya kasih makan ikan. Kelihatannya udah kelaparan tuh. Pakan tambahan kesukaan sinyonya berupa towe atau keong sawah. Lepaskan towe dari cangkangnya. Buang kotorannya, lalu beri makan ikannya. Rasakan juga gigitan manjanya. Ih, terasa geli di tangan. Ayo, makan yang banyak ya. Fems, ikan mas biasanya akan diberi makan 2 kali sehari biar cepat besar. Ikan mas ukuran besar ini dijuluki sinyonya karena rajin bertelur. Selain itu, warnanya juga cantik, kuning keemasan. Kang, yang mau dimasak yang ini bukan? Dulu tuh ini kegedean. Ini kegedean. Katanya kalau yang gede ini enak katanya rasanya. Iya, tapi mahal. Sayang itu. Mahal, sabaraha ya? Jutaan 1.500.000. Harga satu ikan mas segini 1 juta. Langsung taruh di tolok ya, biar nggak lepas lagi. Biar beda, kita buat semur ikan aja ya. Wah, Ragam Indonesia baru tahu nih, ikan mas bisa dibuat semur. Jadi penasaran deh. Kita bersihin dulu ya bagian ikannya, kemudian goreng garing. Sengaja tidak dibuang sisiknya, karena menurut warga Citorek, sisik ikan ini enak dimakan. Kriuk-kriuk gitu, Fems. Jika dirasa udah garing, angkat ikan dan tiriskan beberapa saat. Siapin deh bumbu semurnya. Terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Ulek sampai halus ya, tumis sampai harum. Tambahkan batang serainya, aduk deh. Lalu, masukkan ikan mas gorengnya. Beri sedikit air. Aduk-aduk, diamkan sejenak agar bumbu meresap. Kecilkan apinya, agar ikan gak mudah gosong, Fems. Terakhir, tambahkan potongan daun bawang. Beres! Semur ikan mas sinyonya siap dihidangkan. Fems, semur umumnya berwarna coklat dan manis karena ada campuran kecap. Semur khas dari Citorek ini beda, berwarna merah dan rasanya pedas. Ceritanya sih, menu semur ikan mas ini untuk menyiasati ketika harga daging melambung tinggi. Tapi nggak kalah nikmat kok dan pastinya menyehatkan. Aduh, bumbu yang meresap pada ikan ini enak banget. Apalagi ikannya pun renyah. Biar pedas, bikin mulut nggak mau berhenti untuk mengunyah. Fems, seperti kita dengar tadi, ikan memang kaya akan nutrisi yang baik untuk tubuh. Tapi Fems, ada aja orang yang nggak suka atau takut sama amisnya daging ikan. Yang satu ini mungkin bisa jadi solusinya nih. Kita bikin jadi brownies aja. Gak usah kaget. Brownies bisa dibuat dari bahan ikan air tawar, seperti ikan nila. Jenis ikan lainnya juga bisa kok, cuma pilihan aja. Kalau masih nggak percaya juga ikan bisa jadi brownies, yaudah kita lihat aja nih cara bikinnya. Fems, nila menjadi jenis ikan tawar yang paling booming di budidaya di Nusantara.
Soalnya ikan nila cenderung lebih kuat dan tebal terhadap serangan penyakit, fams. Selain itu, ikan nila juga bisa bertelur lebih dari 1.500 ekor. Gampangnya sih, nila bisa menghasilkan anakan 5 kali lebih banyak daripada telur ikan biasanya. Jadi jangan heran kalau masih kicik-kicik kayak gini, nila udah bisa dipanen tuh. Karena mau dibuat brownies, jadi nila harus super duper bersih. Kalau udah bersih, fams, tinggal blender sampai halus. Baru deh ikan dicampur dengan adonan brownies pada umumnya. Oh iya, kata brownies berasal dari kalimat dalam bahasa Inggris, yaitu the deep brown color of cookies. Sesuai dengan namanya, brownies punya ciri khas warna coklat tua kehitaman. Jangan lupa kasih remahan kacang di atasnya ya, biar agak crispy gitu, fams. Fams, kue brownies umumnya dimatangkan dengan cara dikukus atau dipanggang. Wah, udah jadi browniesnya. Kalau udah jadi brownies kayak gini, kalian bisa makan ikan ketika aktivitas apapun. Mantap gak tuh? Makan brownies ikan nila ini, rasanya tetap didominasi coklat yang manis banget. Kayak janji-janjinya tuh. Hits, sorry ya. Fams, mengkonsumsi olahan ikan nila, kalian bisa lebih berkonsentrasi. Plus, bikin otak berpikir dengan jernih. Asik nggak tuh? Kalau liburan makan beginian, dijamin pas masuk sekolah lagi nanti otak jadi tambah kinclong deh. Kalau yang ini gak ada hubungannya dengan ikan. Cuma bentuknya aja yang menyerupai ikan. Ciamik banget ya. Tenang, ikan ini juga nggak bau amis kok. Sebelumnya, tas ikan ini sempat viral loh di media sosial. Ya iyalah, bentuknya super unik dan jarang ditemukan. Si unik anti mainstream ini diproduksi oleh vendor printing textile di Bilangan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tas ini sengaja dibuat mirip sama benda aslinya. Gak cuma ada tasnya aja, fams. Ada juga boneka, tempat alat tulis, sampai gantungan kunci. Semuanya dibuat seperti aslinya. Fams, produk-produk anak bangsa ini didesain memakai komputer dan disesuaikan ukurannya. Minimal ukuran kainnya 160 x 200 cm. Terus cetak ke paper yang di-sublime ke kain-kain. Lalu dijadikan produk-produk kece ini. Yang jadi keunggulan tas ikan ini, fams, daya tahannya lumayan lama, alias gambarnya nggak gampang pudar. Oh iya, fams, ada banyak jenis ikan yang bisa digunakan untuk tas ini. Misalnya jenis kain polyester dan kanvas. Kalau warna utama yang dipakai dalam digital printing cuma ada 4, yaitu cyan, magenta, yellow, dan black. Disingkat menjadi CMYK. Tapi banyak juga sih yang mengenalnya dengan istilah RGB alias red, green, dan blue. Fams, tinta khusus yang digunakan untuk mencetak bahan tekstil ini aman banget untuk kulit. Bahkan, tinta pada tas ini juga aman saat bergesekan dengan kulit bayi. Nah, langsung masuk ke proses konveksi deh. Kain dipotong sesuai pola yang dicetak ya. Proses pemotongan ini lebih gampang daripada harus memotong produksi konveksi lainnya. Kain kemudian dijahit dan digabungkan, plus dibentuk sesuai rancangan. Jangan lupa detail bagian dalamnya ya, fams, biar ada efek 3 dimensi alias mirip bentuk ikan. Nah, proses produksi ini rata-rata bisa selesai dalam 3-7 hari. Semuanya tergantung sama tingkat kerumitan desainnya. Gini-gini, fams, omset tiap bulan kerajinan ini bisa mencapai 40-50 juta rupiah. Keren bener. Kalian pengen ya? Harga tas ikan ini dibanderol mulai dari harga 50.000 sampai 200.000 rupiah. Cukup terjangkau ya. Peminatnya bukan cuma di Indonesia aja, tapi negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, sampai ke Brunei Darussalam. Lihat nih, banyak banget ya pilihan ikannya. Dari 40.000 spesies ikan yang ada di dunia, baru sekitar 20-an jenis ikan yang udah dibikin jadi produknya. Katanya sih, desain akan dipilih karena lautan Indonesia lebih besar daripada daratan. Kalian mau pilih yang mana? Libur telah tiba, libur telah tiba, hore, hore, hore! Emang ya, fams, liburan itu selalu bikin happy, bye-bye emosi. Terus kepala jadi gak sensi,
Apalagi kalau liburannya main air bareng sekeluarga. Wih, seru. Apa? Fems takut sama dingin? Don't worry Fems, kita bisa berenang dan berendam sampai puas di waterpark istimewa yang airnya panas. Seru kan? Makanya, yuk ikut kita ke Darajat Pas Garut. Fems, dulu ya tempat ini hanya pemandian air panas biasa. Gak ada wahana apa-apa. Tapi sekarang, boom! Wahana ini dipadati sampai 500 orang per hari. Pengunjung rata-rata penasaran dengan pilihan berbagai jenis kolam renang yang menawarkan suhu air yang berbeda-beda, Fems. Nah, di kolam suhu 30 derajat Celcius, dilengkapi perosotan air yang panjangnya sampai 100 meter. Wih! Nah, di kolam yang suhunya tertinggi yaitu 45 derajat Celcius, pengunjung bisa puas berendam atau berenang. Manfaatnya banyak ini, Fems. Pikiran dan otot-otot kita yang tegang dijamin langsung santai. Apalagi kolam ini terjamin banget kebersihannya. Jadi makin gak worry kan? Nah, kalau udah bosan main air, jangan lupa jajal wahana outbound-nya ya. Permainan outdoor buat adik-adik tersedia lengkap. Mulai dari mainan kereta mini sampai menggambar. Dijamin bikin si kecil happy dan makin kreatif, Fems. Terus yang gede-gede pada ngapain dong? Sabar, aktivitas outbound dewasa juga udah siap buat dicoba. Ada flying fox sepanjang 150 meter, lengkap dengan spot foto ciamik. Dijamin hasrat untuk eksis aman terkendali ya. Ayo, siapkan pose terbaik kamu, Fems. Tiketnya cuma 20 ribuan aja kok, Fems. Aman kan di kantong? Pantesan, wahana ini favorit banget. Terus, bisa juga kita melatih ketangkasan berkuda. Tiketnya cuma 15 ribuan. Kita bisa latihan menunggang si kuda ditemani pemandu. Jadi pasti aman deh. Nah, kalau pengen bakar lemak dengan cara yang fun, sini, main trampolin aja. Biar si trampolin bisa melenting sempurna. Berat badan pengunjung minimal 50 kg ya, Fems. Harga tiketnya juga asik, cuma 20 ribuan. Buat yang sekalian mau cari oleh-oleh, kita petik ciplukan aja ya. Cukup bayar 5.000 perak, kita bisa memetik ciplukan sepuasnya. Ntar ciplukannya dihitung per kilo ya. Sekilonya Rp50.000 aja, mantap kan? Wih, saking lengkapnya wahana di sini, kayaknya sehari nggak cukup nih buat menuntaskan semuanya. Tenang, di sini kita nggak perlu diburu-buru, Fems. Kenapa? Karena di sini juga disediakan penginapan. Seru kan? Gak usah khawatir kemalaman. Kalau perut keroncongan, tenang. Berbagai makanan ada kok disediakan. Yuk, main ke restonya. Menunya variatif banget loh, Fems. Bisa makan di tempat atau diantarkan langsung ke kamar penginapan. Asik kan? Menu yang paling favorit adalah makanan tradisional ala Sunda. Misalnya masakan daging domba Garut ini, Fems. Wih, sedapnya. Apalagi harganya itu loh, Fems. Bikin senyum. Semua makanan dan minuman ini dibanderol mulai harga 20 ribuan aja. Wah, keren. Ada satu lagi nih yang bikin makin kagum, Fems. Kalau dengar kisah perjuangan ayah Kang Dian saat mendirikan bisnis ini mulai dari nol, Fems. Ayah Kang Dian awalnya bekerja sebagai supir truk. Sedangkan sang bunda berjualan nasi bungkus. Tapi Dewi keberuntungan hadir saat sang ayah berniat membangun pemandian air panas sederhana. Siapa sangka sekarang jadi sebesar ini. Dulunya ini hanya pemandian air panas biasa. Dulu hanya menarik sekitaran warga lokal. Jadi kami memanfaatkan air panas itu hanya untuk warga lokal. Pelan-pelan kelengkapan Darajat Pas mulai dibangun sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Akhirnya, para pengunjung pun ketagihan dan menjadikan Darajat Pas sebagai tempat berlibur kesayangan. Gimana? Udah ada rencana liburan ke sini kan? Yuk, langsung. Cus! Yes, sir! Big Swings is in the house. Oh my wow! Wahana yang satu ini nggak boleh kamu lewatin, Fems. Wahana yang vibes-nya ubud banget, Bali banget. Big Swing merupakan sebuah ayunan raksasa, Fems. Dari bentuknya emang sama seperti ayunan biasa. Tapi karena lokasinya yang berada di ketinggian, untuk menggunakan Big Swing, kamu harus menggunakan perlengkapan safety ya.
Bedanya lagi, ukuran dan letak ayunan ini sangat tinggi. Biasanya berlokasi di tepian tebing yang dapat memberikan view indah saat bermain berayun gembira. Wahana ini juga dapat memacu adrenalin loh, fams. Kamu akan diayunkan secara manual. Operator mendorong ayunan dengan tenaga kencang berkali-kali hingga ayunannya pun melaju dengan kuancang. Biasanya nih fams, big swing ini diayunkan sebanyak sampai 5 kali. Tapi balik lagi sih, sesuai request atau permintaan si pemainnya. Ada yang ingin ekstrim, ada juga yang mau pelan. Hihi. Pokoknya tinggal duduk manis sambil menikmati pemandangan di ketinggian kurang lebih 30 meter. Dijamin bikin nagih. Selain itu ada sepeda gantung nih fams. Tinggi juga. Berada di ketinggian kurang lebih 30 meter fams. Sama halnya dengan big swing. Pengunjung wajib menggunakan perlengkapan pengaman. Safety first fams. Biar funnya nggak pakai deg-degan. Sepeda gantung ini menggunakan sistem katrol, jadi pemainnya tinggal menggoes tanpa perlu tenaga banyak-banyak. Dari titik start ke ujung jaraknya ini kurang lebih 100 meter fams. Dengan view-nya yang ala Ubud, Bali banget, udah pasti nih gak bakal melewatkan berfoto-foto. Apalagi banyak spot-spot fotonya yang instagramable. Memang sih berfoto ini udah pasti jadi syarat mutlak ya kalau berlibur di lokasi yang punya view dan suasana yang menarik fams. Cakep! Udah capek belum fams? Setelah berkeliling foto-foto dan bermain wahana? Jangan khawatir, di sini terdapat kafe yang bisa digunakan untuk beristirahat sejenak sambil menikmati jajanan. Kalau mau makan berat juga bisa kok. Terdapat juga restoran yang bernuansa Ubud Bali yang menyajikan macam-macam masakan tradisional fams. Jangan sampai bingung ya mau makan apa, karena semuanya lezat dan nikmat. Apalagi diolah oleh chef yang bukan kaleng-kaleng. Berwisata dan bisa kulineran emang menjadi komplit rasanya, apalagi dengan masakan-masakannya yang menggugah selera. Gak heran fams, kalau restoran di wisata ini juga menjadi salah satu tujuan untuk didatangi. Buktinya, restorannya nggak pernah sepi fams. Udah gitu, tampilan masakan yang menarik dilengkapi dengan rasa yang lezat. Nikmat mana lagi nih yang kamu dustakan? Kalau nggak suka menu ikan, ada menu lewatan juga fams. Mau yang unik, di sini juga terdapat coconut ice cream yang disajikan menggunakan batok kelapanya langsung. Makanan penutup zaman now emang makin inovatif dari segi rasa, varian, dan penampilan jadi lebih modern. Belum lagi dengan isiannya yang cukup banyak. Wah, Joy yakin nih, kamu bakal kekenyangan pulang-pulang dari sini. Lokasi wisata ini juga menyediakan jasa shuttle dari parkiran fams. Karena untuk rombongan yang banyak atau yang menggunakan bis, parkirannya lumayan jauh loh dari pintu masuk. Karena itulah disediakan shuttle yang mengantarkan pengunjungnya supaya nggak capek. Wow, mantap nih! Lokasi wisata ini pas banget nih buat kamu yang ingin berlibur bersama keluarga atau ramean fams. Area terbuka yang teduh untuk sekedar menikmati alamnya, mengobrol ataupun bercanda gurau ada banyak fams. Pas banget dengan kondisi tiket pesawat yang mahal kan fams? Mau rasain suasana Bali, tinggal berangkat ke Garut aja. Oh my wow, irit fams! Setelah jajanan, sekarang kita kulineran yang berat. Kalau menu yang khas, legend, dan super lazis, tempat ini bisa jadi tujuan nih fams. Potongan daging dalam rendaman kuah kuning bikin perut keroncongan. Perasan jeruk nipis, remukan emping, serta tambahan sambal, wah jadi nggak nahan. Aroma harum hidangan ini makin nambah penasaran nih fams. Fams, Soto Haji Ahri dari Kota Garut, Jawa Barat ini udah melegenda. Sejak tahun 1943, sebelum Indonesia merdeka, soto ini bahkan udah setia menghibur perut warga Garut. Berbeda dengan soto mie Bogor atau soto Betawi, Soto Haji Ahri disajikan tanpa mie atau bihun. Juga tanpa tambahan sayur seperti kentang ataupun toge. Isiannya cuma potongan daging atau jeroan sapi, serta kacang kedelai goreng. Sekilas sih tampilannya dan cita rasanya mirip seperti empal gentong dari Cirebon. Untuk kelezatannya, wah amazing fams! Nyempil di sudut pasar Mandalagiri, Kota Garut. Soto Haji Ahri ini bener-bener hidden gems. Setiap pagi dan jam makan siang, pengunjungnya nggak pernah sepi. Nah, di sini nih fams, pembeli yang datang ini bisa memilih isian soto. Mau murni daging sapi, soto jeroan, ataupun yang kombinasi daging dan jeroan, siap sedia. Daging yang disajikan pun ini banyak banget. Siraman kuah santan dan kental semakin bikin lidah bergoyang dengan harga yang sepadan. Nah, dari dapur inilah nih fams, kelezatan soto Garut yang legendaris ini berasal. Daging dan jeroan sapi muda yang direbus lama bersama bumbu rempah
ciptakan tekstur yang lembut dan empuk serta gurih. Baik daging, nasi, dan semua yang dimasak di sini masih pakai kayu bakar sebagai perapian. Matangnya jadi sempurna dan aroma yang tradisional banget, fams. Sepeninggal sang ayah, sejak tahun 1979, warung soto Haji Ahri ini dilanjutkan oleh sang anak, fams. Bahan baku dengan racikan resepnya masih warisan sejak pertama kali dirintis. Gak heran, kenikmatan soto Haji Ahri ini jadi legendaris. Setiap harinya nih, fams, 5-10 kg kunyit dan bahan rempah lainnya diolah menjadi bumbu soto. Dari dapur inilah, racikan dasar soto dibuat untuk dikirim ke beberapa cabang soto di kota Garut dan sekitarnya. Setelah dimasak selama 3 jam, rebusan daging lalu didiamkan semalaman untuk mendapatkan kaldu yang kental. Kalau lagi rame nih, fams, 30 kg lebih daging dan jeroan ludes diolah jadi soto ini nih, fams. Oh my wow! Fams, Garut bukan asik jadi tujuan wisata aja ya. Ada banyak kisah menarik dari Garut dan masyarakatnya. Kayak yang satu ini nih, fams. Ini dia, fams, para superhero yang bisa merubah penampilan sangar kalian jadi imut-imut. Senjatanya ada sisir dan gunting cukur rambut. Kenalin nih, fams, para pemangkas rambut Asgar asli dari Garut. Kejayaan tukang cukur Asgar emang udah melegenda dari zaman baheula sampai zaman sekarang yang gila film Korea. Mau model cukuran jadul sampai kekinian, semua bisa diatur. Fams, jasa pangkas rambut ala barbershop emang sekarang sedang digandrungi. Beda jauh deh dengan tukang cukur jadul DPR alias di bawah pohon rindang. Tapi selama tukang cukurnya asli dari Garut, besar kemungkinan belajarnya dari satu guru. Di kampung Pendei, Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Abah Ada Syuhada menjadi legenda hidup dunia cukur-mencukur asli dari Garut, fams. Udah berusia 75 tahun, Abah Ada Syuhada menekuni keterampilan mencukur rambut sejak tahun 1964. Udah hampir 60 tahun, fams. So pasti udah gak terhitung lagi deh berapa jumlah murid yang ilmu pangkas rambutnya belajar dari si Abah. Sebagai buktinya, fams, Abah masih nyimpan perlengkapan tempur buat mencukur yang pernah dipakainya di masa lalu. Mulai dari pisau, gunting, sampai clipper manual tanpa listrik. Masih Abah simpan dan rawat sebagai kenang-kenangan. Maklum deh, rata-rata usia peralatan ini udah lebih dari 30 tahun, fams. Dapat langganan Gubernur Ali Sadikin, Letnan Jenderal. Saya dipanggil tiap sebulan sekali ke rumahnya di sekitar Barbershop Villa Jalan Kendal. 87 Barbershop Segar Santosa di situ langganan Insinyur Aswar Anas, Jenderal Gubernur Sumatera Barat. Di bawah naungan Sekolah Cukur Legenda Garut, tempat ini menjadi lembaga pelatihan kerja bagi siapa aja yang berminat serius menjadi tukang pangkas rambut. Gak harus asli orang Garut kok, fams. Sekolah pangkas rambut ini terbuka untuk umum. Selain pengenalan fungsi dan cara pakai peralatan pangkas rambut, disiplin, kejujuran, kerja keras, etika dan kesopanan juga diterapkan. Maklum, fams, bagian kepala dianggap fitrah bagi setiap manusia. Oh iya, bukan cuma soal mencukur rambut aja yang jadi ciri khas pemangkas rambut Asgar, selalu ada bonus jasa pijat setelah cukur. Ternyata, fams, ilmu pijat memijat juga nggak boleh asal-asalan. Di sini semua diajarkan titik-titik refleksi pemijatan terutama di bagian kepala, leher, dan bahu. Biar pelanggan puas dan fresh gitu deh setelah potong rambut. Nah, setelah belajar teori dan praktek di sekolah, waktunya buat terjun ke jalan. Wits, ini bukan mau balapan liar ugal-ugalan ya, enggak. Biasanya sih, sehabis ilmu pelatihan cukur didapat, Abah Ada Syuhada bakal ngajak murid-muridnya buat praktek kerja lapangan. Keterampilan yang udah didapat di sekolah akan langsung dipraktekkan untuk mencukur langsung rambut warga masyarakat. Kali ini, fams, yang kebagian rezeki untuk dicukur rambut gratis adalah warga di sekitar Situ Bagendit, Garut, Jawa Barat. Dari mulai anak-anak sampai orang tua, semuanya pada seneng nih dicukur gratis. Dengan biaya sekolah yang terjangkau, biasanya sih, fams, murid-murid Abah Ada Syuhada hanya butuh waktu sampai 2 bulan aja untuk bisa menjadi tukang pangkas rambut profesional. Jangan ragu lagi deh, fam, sama hasil kualitas potongannya. Gak mungkin melegenda dari zaman dulu sampai sekarang kalau kualitas pangkas rambut asli Garut ini hasilnya biasa aja. Fams, kompor, mau itu gas atau listrik atau malah kayu bakar, wah, semuanya nggak bisa jauh dengan benda yang satu ini. Yuhuu!
Ini dia nih, si perabotan masak fams. Udah jodohnya kompor mereka itu. Kita bahas juga ya keunikannya, biar nggak sedih fams. Kali ini kita bahas kampung aluminium di kota Garut fams. Di sini terdapat sentra industri aluminium yang dibuat menjadi berbagai macam alat rumah tangga, mulai dari panci, dandang, sampai teko, yang bisa dibuat sesuai pesanan. Uniknya lagi, bahan aluminium yang digunakan dari bahan yang sudah tidak terpakai, alias diolah dari limbah fams. Untuk membuat satu buah dandang, bahan aluminium bekas dilebur menggunakan bara api yang cukup panas hingga mencair. Lelehan aluminium ini kemudian dibuat lempengan di atas plat besi hingga suhunya turun. Baru deh bisa dibentuk dengan cara dipukul-pukul hingga menjadi bagian dasar dandang. Untuk menggabungkan bagian dandang juga dilakukan dengan cara memukul-mukul seperti ini fams. Nah, perkakas yang dihasilkan dari kampung Pasir Ciamis emang tidak seperti buatan pabrik yang halus mulus. Tekstur aluminium di kampung ini cenderung bergelombang yang didapat dari tempaan palu untuk membentuk dandang. Sebelum dipasarkan, dandang harus dicuci untuk membersihkan kotoran yang masih menempel. Bagi sesama warga Pasir Ciamis, penjualan di sini juga masih menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang yang disuka atau dibutuhkan. Misalnya, dandang yang masih baru ditukar dengan aluminium bekas yang dimiliki. Nanti, penjual bisa menaksir perkakas mana yang harganya sesuai dengan barteran. Keren banget ya! Oh iya fams, produk perkakas yang ada di sini tidak dijual dengan harga satuan, tapi berat barang per kilogram. So, semakin berat barang yang diinginkan, semakin mahal pula harganya.